Diberkati ini kita akan menyambung pengajian kita dalam membahaskan hadis-hadis daripada kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis yang Imam Nawawi. Kita akan sambung pada hadis yang ke-39. Tanpa kita melengahkan masa, kita menyebut Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rawi bin K. Abdul Karim untuk meneruskan perbincangan. Fala tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Semua jemaah rutinan Majelis Kitab Arba'in Nawawiyah yang senantiasa Ustadz banggakan, alhamdulillah pada malam ini kita jumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita akan hadis daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panduan kitab Al-Arba'in Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan abrar. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis at-tasi' wassalasun, hadis yang ke-39. Mari sama-sama kita perhatikan hadisnya, kita baca bareng-bareng ya, agar kita benar-benar mendapatkan ilmu yang berkah, yang manfaat, mendapatkan nur cahaya akan hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu at-tasi' wassalasun. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi fi Sunan wa ghairuhuma. Jadi hadis yang ke-39 ini menjelaskan raf'ul haraj fil Islam. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, meniadakan al-haraj, kesempitan ya dalam Islam, atau masyaqqah, sesuatu yang berat dalam Islam itu dihilangkan. Nanti apa hubungannya? Karena ini berbeda syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, termasuk anugerah yang sangat besar bagi umat Nabi Muhammad, yaitu ada beberapa hal yang mana hal-hal tersebut menjadikan manusia bisa masuk dalam hal yang sangat masyaqqah, sedangkan orang tersebut tidak merasa mengerjakan hal-hal yang dia kerjakan. Oke, mari kita bahas dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas, diriwayatkan daripada sahabat Ibni Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innallaha tajawaza li, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tajawaza, telah memaafkan, telah mengampuni, li untukku Nabi Muhammad, maksudnya li untukku Nabi Muhammad, an ummati, dari umat-umatku, al khoto'a,
al mohon maaf kebiasaan kita bahasa Jawa. Al khoto'a kesalahan, wan nisyana dan kelalaian, wa mastukrihu alaih dan sesuatu yang mana orang dipaksakan atas sesuatu tersebut. Hadis Hasan diriwayatkan dari Ibnu Majah dan juga Al-Imam Baihaqi dalam sunannya beliau dan selain keduanya. Banyak sekali yang meriwayatkan hadis ini. Naam, kita bahas yang pertama, ya. Bahwasanya innallaha tajawazali. Allah itu memaafkan, ya, untuk Nabi Muhammad an ummati dari umat-umatnya al khoto'a kesalahan, ya. Kesalahan itu apa? Kesalahan. Jadi salah itu kita, ya, ter al wuku syai' ala khilaf mayurat, ya. Jatuhnya sesuatu bukan yang kita kehendaki. Jadi kita terjerumus dalam sesuatu, akan tetapi sesuatu tersebut sebenarnya bukan yang kita kehendaki. Maksudnya bagaimana? Contohnya, ya, kita ingin menembak atau memanah sebuah pohon, ya, nggak taunya ketika kita menembakkan ke pohon, nggak taunya nyasar kena orang. Nah, ini namanya salah, kesalahan, ya. Jadi al-khoto di sini dicontohkan seperti itu. Jadi kita niat mau menembak pohon sesuatu, niatnya kita nembak pohon, ya. Nggak taunya tembak kita mengenai seseorang. Nah, ini yang dimaksud daripada al-khoto. Maka orang tersebut tidak berdosa membunuh orang karena dikerjakan dengan pasal al-khoto, salah. Dengan bukti apa? Dia tidak kena kisos. Dia tidak kena kisos. Akan tetapi tetap membayar diat. Ya, akan tetapi tetap membayar dia hukuman denda, tetap membayar denda. Makanya di situ fala qawada alaih wala isma. Dia tidak berhak dikisos, tidak mendapatkan kisos dan juga tidak mendapatkan dosa. Ya, karena dia melakukan dengan unsur tidak ada kesengajaan. Dan denda tadi itu dikenakan kepada asobahnya dia, bukan dia yang membayar, ya, bukan dia yang ngebayar. Jadi orang yang membunuh karena luput salah, bukan ada unsur kesengajaan membunuh, ketika dia kewajiban membayar denda, maka yang membayar dendanya adalah siapa? Akilah. Akilah tuh asobahnya dia, ya. Kalau dalam warisan tuh asobah, ya. Bagaimana bisa orang dia yang melakukan salah malah yang punya tanggungan malah orang lain loh. Itu pernah ada hal seperti itu. Ya kita balik, ya. Kita balik. Memandangnya jangan sepihak, ya. Coba yang menjadi korban itu keluarganya dia semisal. Dia nggak tahu apa-apa, dia mendapatkan harta. Paham ya? Jadi yang membayar itu asobah, diberikan kepada dendanya tadi diberikan kepada asobahnya si mayit, orang yang meninggal tadi. Nah, dari pihak yang terbunuh itu asobahnya teruntungkan, ya. Dari pihak yang terbunuh asobahnya tanpa kena apa-apa, tanpa ada apa-apa, dia tiba-tiba mendapatkan harta. Kebalikannya dari pihak si pembunuh, asobahnya merasa nggak melakukan apa-apa, tapi dia terkena denda, ya. Jadi emang itu hukumnya seperti itu, iya. Nah, yang kedua, ya, nanti kita akan bahas lagi masalah ini, ya.
Yang kedua, an-nisyan, lalai. Ya, kelalaian. Jadi dia tidak ingat akan sesuatu yang dia kerjakan, liduhulin, au ghaflah, atau karena mungkin lalai. Dia mengerjakan sesuatu. Sebenarnya sesuatu tersebut dia tahu itu tidak boleh. Tapi dia ketika mengerjakan itu, dia dalam keadaan lalai. Nah, ya, dia tidak sadar kalau dia mengerjakan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dikerjakan oleh dia. Nah, ini nggak apa-apa. Contohnya, puasa Ramadan. Orang tahu puasa nggak boleh makan. Pagi-pagi nggak boleh makan, siang nggak boleh makan. Bangun tidur, ya. Karena dia sudah terbiasa, setiap bangun tidur langsung ke belakang, ngambil makanan, ya. Karena kebiasaan dia tidak ada unsur kesengajaan. Dia makan siang-siang, ya. Dia lupa kalau dirinya dalam keadaan puasa. Nah, ini puasanya tidak batal, ya. Puasanya tidak batal. Nah, ini jadi apa namanya? Ini adalah contoh daripada kelalaian, ya. Kelalaian. Nah, ini termasuk, makanya Nabi tadi di atas hadisnya sudah menjelaskan ini berlaku hanya untuk umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena pada zaman dahulu orang mengerjakan salah meskipun dalam keadaan lalai itu nggak ada toleransi. Umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad, ya. Makanya di sini tadi tajawazali, Allah mengampuni gara-gara Nabi Muhammad. Li, karena aku, umatku bisa mendapatkan keringanan seperti ini. Umat-umat terdahulu, ya, khususnya Bani Israel, ketika dia lalai mengerjakan, ya, apa-apa yang dia perintah, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kayak kita, kalau kita umat Nabi Muhammad lalai mengerjakan sholat, nggak dosa, habis itu cuman dia wajib qadha, ya. Akan tetapi Bani Israel, ya, kalau sampai mereka lalai akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah ditinggalkan karena unsur pelupa, ya, maka langsung mendapatkan ukubah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mendapatkan siksaan. Siksaannya apa? Nanti sebagian perkara yang dihalalkan dari dia diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Misal contoh, ya, karena orang lalai mengerjakan kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala, seketika itu juga Allah langsung menghukum, wahai fulan, bahwasanya mulai dari sekarang buat ente pisang hukumnya haram, nggak boleh makan pisang selama-lamanya. Loh, itu zaman Bani Israel. Kalau lalainya sampai 3 kali, ya aduh, kalau air putih yang diharamkan, kiamat agak minum nanti. Ya. Loh, ini apa namanya? Ukubah al-muajjalah. Siksaan yang segera langsung turunkan kepada umat Bani Israel. Akan tetapi umat Nabi kita Muhammad, doa Nabi kita dalam sebuah ayat, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya. Ya Allah, jangan engkau siksa kami ketika kami dalam keadaan lalai, au akhtana, atau ketika kami dalam keadaan salah. Ya. Ini Allah Subhanahu, Nabi Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah termasuk satu ayat yang Allah spesialkan, hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tuhammilna
La tahmil alna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini dua ayat ya termasuk kado dari Allah Subhanahu wa taala ya ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah waktu Isra dan Mi'raj. Ya, di antaranya apa? Yang meminta Allah agar tidak menyiksa umatnya ketika umatnya dalam keadaan lalai atau salah. Ya, subhanallah. Wa mastukrihu alaih, dan selanjutnya adalah mastukrihu alaih, apa-apa yang orang dipaksa. Ya, orang dipaksa. Maka orang tersebut tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi di sini ada beberapa catatan, ya, ada beberapa catatan. Ada paksaan yang pengaruh, ada paksaan yang tidak pengaruh. Ya. Ada paksaan yang di situ diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Wa mastukrihu alaih ala fi'lihi au qawlihi fala isma ala man sadara minhu dhanbun bil qahri wal ijbar alaih. Ya. Hatta la yakfuru man ukriha ala ridah fatalafadhu biha. Jadi paksaan, ya, paksaan itu bisa menghilangkan dosa, ya. Bahkan paksaan yang sifatnya bisa menjadikan orang murtad atau kafir itu tidak pengaruh, dengan catatan hatinya orang tersebut masih dalam keadaan iman kepada Allah meskipun lisannya mengucapkan kalimat kafir, kalimat atau pekerjaan yang kafir. Misal orang dipaksa sujud kepada berhala, kalau enggak sujud dengan berhala dia dibunuh, ya, dia sujud, akan tetapi dalam hatinya tetap ingkar, ya, ini tidak menjadikan orang tersebut kafir. Siapa sahabat yang dipaksa akan kekafiran? Ammar bin Yasir. Satu keluarga dibunuh, ya, satu keluarga dibunuh. Hanya Ammar bin Yasir yang selamat. Karena ketika Ammar bin Yasir dipaksa untuk mensekutukan Allah, lesannya mensekutukan Allah, akan tapi wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya tetap teguh dalam memegang iman. Dengan demikian Ammar bin Yasir selamat dari dibunuh. Keluarganya, ibunya, ya, Sumayyah, ya, syahidah pertama kali. Orang yang pertama kali syahidah meninggal dalam keadaan syahid, seorang perempuan adalah ibu daripada Ammar bin Yasir. Namanya Sumayyah. Disiksa, ya, ditusuk sampai meninggal. Jadi akan tetapi di sini ulama juga menegaskan, ya, ketika di situ ada paksaan, ya, yang membuat orang tersebut kafir mengerjakan ucapan yang menyebabkan murtad atau pekerjaan yang menyebabkan orang tersebut bisa murtad, usahakan orang tersebut membuat selimuran. Nah, tahu selimuran ya? Paham ya? Jadi dia bahasanya itu gimana ya? Mengalihkan bahasa yang sangat jauh, ya, mengalihkan bahasa yang sangat jauh. Ya, contoh, semisal begini. Hai, engkau harus kafir.
Kalau nggak mau kafir, nggak mau murtad, maka saya akan bunuh. Kalau dia sudah tidak bisa mengelak lagi dan mau nggak mau biar selamat dari pembunuhan dia harus mengatakan saya kafir, maka dia ketika mengucapkan saya kafir dalam hatinya, maksud kafir di situ bukan kafir ingkar karena Allah, akan tapi ditafsir yang lain. Oke, saya kafir dalam hatinya menyebutkan kafir nikmah atau kafir apa, gitu. Yang penting diarahkan ke yang lain. Paham ya? Maksudnya begini, ketika dia mengucapkan saya kafir, pengakuan di hadapan orang-orang kafir, biar dia tidak dibunuh, ya, maka usahakan dan diharuskan orang tersebut mengatakan saya kafir, tapi dalam hati yang dimaksud bukan kafir ingkar kepada Allah, akan tapi kafir nikmat atau kafir yang lain-lainnya. Ya, paham ya? Jadi harus diarahkan. Ya. Nah, nah tadi tadi kita sebutkan ya, orang kalau dipaksa murtad, ya, ini ulama sepakat, orang dipaksa murtad itu ada dua hal. Ya, ulama ada yang mengatakan boleh dia mengatakan itu, ya, mengatakan kalimat kafir. Yang kedua, kata ulama tetap berteguh pada iman, ya, meskipun dia dibunuh. Ini yang kedua yang afdol. Yang kedua ini yang afdol, yang lebih utama. Iya. Jadi dia tetap sabar, tetap tahan, menahan iman meskipun dipaksa dan diancam untuk dibunuh. Iya. Jadi yang afdal itu dia tetap memenahankan kalimat iman dia meskipun terbunuh. Iya. Yang kedua, masalah paksa. Ya. Masalah paksa ada hal-hal yang tidak boleh dipaksakan. Ya. Yang pertama, membunuh. Orang dipaksa orang untuk membunuh orang. Kalau nggak membunuh dia dibunuh. Ya, ini orang tersebut tidak boleh membunuh orang lain. Ya, nggak ada ngaruhnya paksaan. Ya, tidak ada pengaruhnya. Kenapa nggak diperbolehkan? Karena tidaklah nyawanya dia lebih berharga ketimbang nyawanya orang yang dibunuh. Ya, sama-sama akan hilang nyawa. Ini si A dipaksa agar membunuh si B. Ya, si A dipaksa oleh B agar membunuh si C. Maka si A ini nggak boleh membunuh si C. Karena apa? Sama-sama hilang nyawa. Tidaklah nyawanya si A ini lebih berharga ketimbang nyawanya si C. Ya, makanya dia tidak boleh ngebunuh orang lain. Kalau emang mau dibunuh, biarlah dia yang mati. Ya, biarlah orang yang dipaksa tadi mati daripada dia ngebunuh orang lain. Tuh. Makanya itu sama-sama hilang nyawa. Kita tidak tahu nyawa mana yang lebih berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia, lebih apa? Lebih utama. Daripada itu ulama menetapkan tidak boleh paksaan itu apa? Kalau orang dipaksa membunuh orang lain itu hukumnya tidak diperbolehkan. Ya, orang tersebut tidak boleh mengerjakannya. Kalau orang tersebut sengaja mengerjakan dan membunuh orang lain, orang tersebut tetap mendapatkan dosa pembunuhan. Ya, ya. Karena dia termasuk membahayakan orang lain. Iya, dia menyelamatkan diri tapi membahayakan orang lain itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya,
Ini yang pertama. Yang kedua, berzina. Berzina. Ini juga tidak diperbolehkan. Orang dipaksa suruh berzina. Kalau nggak berzina dia dibunuh. Ya. Ini juga nggak diperbolehkan. Ya. Karena hadku hurumatil muslimin. Ya. Hadku hurumatil muslimat. Ini juga tidak diperbolehkan. Kalau dia sampai mengerjakan, ya dipaksa mau, ya dia tetap kena hukuman, kena dosa. Cuman dia bebas dari had, selamat dari had, karena ada unsur subhat. Ada unsur subhat. Al-hudud tasqutu bi syubhat. Jadi hukuman-hukuman had-had syariat itu gugur, ya, dengan adanya syubhat, ya, dengan adanya kesyubhatan. Ya, kecuali perempuan, ya, kecuali perempuan yang nggak punya daya upaya. Naudzubillah, ya, semoga semua terhindarkan dari ini. Orang perempuan, ya, dipaksa, dia dizinain, naudzubillah, semua tubuhnya diikat, dia nggak punya daya upaya untuk menolak sama sekali, ya. Ini ijma ulama Islam ini sepakat orang tersebut tidak berdosa, ya, karena emang laman duhata, tidak ada jalan keluar lagi, dia tidak punya upaya untuk menyelamatkan diri, ya, sudah, karena semuanya terikat. Ini selamat dari dosa. Nah, ini adalah sebuah hadis yang sangat besar, ya. Bahkan dalam satu kitab apa Al-Imam Asyuti Al-Ashbah wa Nadhair, ya, mengupas hadis ini dengan beberapa permasalahan yang sangat banyak sekali, ya. Apa itu judulnya itu dalam Ashbah Nadhair setelah bab yang kedua. Al-masail allati yagbuhu 'alal faqih jahluha. Ya, gitu intinya, ya. Masalah-masalah, ya, yang mana sangat parah, sangat jelek sekali, sangat tidak pantas bagi orang yang pakar fikih tidak mengetahui masalah tersebut. Ya, ini masalah ini. Ya, masalah lalai, masalah nisyan, ya, masalah salah, nisyan, dan masalah paksaan. Ini seorang yang ahli fikih, pakar fikih harus mengetahui hal tiga ini. Bab-bab mana saja yang masuk dalam kategori hadis ini itu dibahas oleh Al-Imam Asyuti dalam Asbah Nadhair setelah beliau mengupas kaidah-kaidah, ya, kaidah-kaidah yang 40 yang terakhir itu, ya, beliau akhirnya mengupas masalah hadis ini. Al-masail allati yagbuhu 'alal faqih jahluha, ya. Banyak sekali apa namanya itu furuk-furuk permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan apa namanya nisyan dan masalah paksaan. Contohnya orang bersumpah, ya, tidak akan masuk rumahnya Z, ya, atau tidak akan makan apa gitu. Sumpah tidak akan makan nasi semisal. Ya, dia ngobrol-ngobrol sama kawannya, lalai lupa dia makan nasi bareng-bareng. Baru itu astagfirullahaladzim, saya kan udah bersumpah nggak makan nasi. Nah, ini bagaimana? Apakah dia melanggar sumpahnya apa tidak? Karena dia mengerjakan dalam keadaan lalai, ya. Al-mahluf alaih. Mahluf alaih itu yang dia sumpahi, apa itu makan nasi. Dia lupa mengerjakan sesuatu yang dia jadikan sumpah, ya. Maka timbul pertanyaan, hadisnya mengatakan Allah mengampuni hal-hal tersebut. Sekarang kalau orang tersebut mengerjakan hal seperti itu, apakah orang tersebut melanggar sumpah apa tidak? Konsekuensinya, ya. Itu pembahasan banyak sekali hal-hal seperti itu, ya. Sumpah, masya Allah, ya. Sangat detail sekali Imam Asy-Syafi'i, Imam Asyuti dalam kitab Asbah wa Nadhair. Ya.
Nah, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, ya, orang lalai mengerjakan sholat, lalai bukan atas kelalaian yang dibuat dengan sengaja. Kalau kelalaian yang dibuat dengan sengaja itu ya apa namanya, dosa, main catur. Udah mau sholat inget-ingetin main catur, keasikan, ya. Dari tadi udah diingetin, ya. Sholat, sudah adzan, sudah ini, udah diingetin sama orang tua, main catur asik-asik duhur. Sampai selesai waktu asar. Nah, ini haram ini, dosa, ya, karena menunda-nunda kewajiban, ya, dengan sesuatu yang membuat lalai. Makanya hukumnya makruh, kayak syatranj, ya, syatranji, makruh, termasuk apa namanya, khariman lil muro'ah, yang bisa merobek muro'ah seseorang, ya. Nah, jadi ini adalah sebuah nikmat yang besar, ya, yang dianugerahkan kepada kita, barokahnya, karomahnya baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga kita banyak sekali diberikan kelonggaran, bukan seperti halnya orang-orang Bani Israel, ya. Makanya nikmat yang besar kita jadiin umat Nabi Muhammad ini, subhanallah, sebuah keberuntungan yang, iya, keberuntungan bagi kita. Tinggal kita mensyukurinya, tetap kita niatkan kuat untuk mengikuti jejak-jejak Nabi kita, mengikuti sunnah-sunnahnya, ya, dengan kita mengikuti para ulama tentunya, karena beliaulah, merekalah pewaris-pewaris ilmu Nabi yang bisa menjelaskan dengan benar apa yang sebenarnya Rasul sampaikan, apa yang sebenarnya Rasul kerjakan. Itu semuanya lewat ulama, ya. Bukan kita sendiri terus mengkaji hadis tanpa berguru, itu sangat tidak benar, ya. Tuba liman ro'ani au ro'aman ro'ani au ro'aman ro'ani ila yaumil qiyamah. Sungguh beruntung orang yang telah melihatku, atau dia melihat orang yang pernah melihatku, atau dia melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku, ya. Orang yang melihat aku sahabat, orang yang melihat aku tabiin, orang yang pernah melihat aku tabiin ila yaumil qiyamah. Itu orang beruntung. Maksudnya apa? Orang yang mau mengaji, orang yang mau ta'lim, ya, paham ya? Itu adalah dalil dari taklim. Kita belajar, bukan cuma melihat ini, ya, akan tapi dengan belajar kita melihat dengan tenang, yaitu dengan mengaji kitab-kitab kuning, kitab-kitab salaf, ya, karena mereka dulu pernah melihat orang-orang yang pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang mata rantai yang sambung, ya. Ya, itu dari hadis tubaliman rohani au ro'aman rohani au ro'aman rohani au ro'aman rohani, panjang, ila yaumil qiyamah. Sungguh beruntung bagi orang yang telah melihat aku, atau melihat orang yang pernah melihat aku, atau melihat orang yang pernah, gimana tuh, gimana Ustadz Iza, atau melihat orang, ya, pokoknya sampai level gitu, melihat orang-orang tersebut yang pernah melihat Nabi, ya, ya. Itu kita taklim, kita belajar, ya, itu maksud daripada hadis tersebut, ya. Semoga kita digolongkan, alhamdulillah, digolongkan orang-orang yang pernah melihat orang-orang yang pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga mata rantai kita tidak terputuskan. Ya, kalau mata rantai tidak diputuskan, ya, mau di neraka jauh pun di saat ini masuk
Semakin orang tersebut masuk dalam ke surga, semakin kita naik dari Dari neraka. Andai kan, ya. Ini nih ada mata rantai ini. Kita jangkar, ya. Tambang, kita masukkan ke kali, kita kasih ini nih besi atau batu, lempar ke dalam, ya. Ya. Semakin ujungnya ini ditarik, semakin batunya naik, tetap akhirnya ikut juga. Ya, paham ya? Ya, mata rantai seperti itu. Orang yang pernah mengkaji tulus ya, oleh orang-orang soleh, ya, insya Allah. Makanya tergolongkan besok di zumratul ulama, di zumratul sabiqin, ya, an-nabiyyin wa syuhada wa sholihin. Amin Allahumma amin. Nah, oke, malam ini kita cukup sekian ya. Sekian dulu pembahasan kita ya. Masih kalau ada yang ini mungkin kalau ada yang bertanya boleh. Boleh ya. Kita bolehkan bertanya baik di sini atau mungkin di chat, enggak apa-apa. Iya, masalah berhubungan dengan hadis ini. Iya. Oke. Sekian dari Ustadz, kita sampaikan kepada Al-Ustadz Izam. Tafadhol Ustadz. Tafadhol. Oke, saya membuka ruang kepada sesiapa yang ingin bertanya berkaitan hadis yang telah dibincangkan khususnya ataupun apa soalan yang berbangkit. Kalau saya ada soalan. Bagi mereka yang contohnya meninggal kefarduan kerana tidur, adakah dimaafkan juga? Naam, orang meninggalkan kefarduan. Di awal-awal kitab Fathul Mu'in, ya, man mata wa alayhi salatun aw saumun, ya, lam tuqda anhu wa lam tufda bihi aw kamal qol sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa meninggal kemudian dia meninggalkan kefarduan salat atau puasa, maka tidak boleh diqodoi untuknya, tidak boleh dikodokkan atau dibayarkan fidyah, ya. Wakila, wakila tuqdo anhu, ya. Menurut sebuah pendapat lagi boleh dikodokkan, ya. Wahtiro hadal kil, dan kil tersebut dipilih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi menguatkan bahwasanya orang yang pernah meninggalkan kewajiban sholat, ya, semisal, ya, orang tua kita meninggalkan sholat belum dikodoi meninggal, kita boleh mengkodoi untuk orang tua kita, ya, paham ya? Atau kita membayarkan fidyah, satu sholat satu mud, ya. Ini ada di kitab Fathul Mu'in, bahkan di anahnya komentarnya lebih tegas, lebih bagus dikodoi, ya. Di situ dalam Fathul Mu'innya wa fa'alahu Imam Subuki li aqoribihi, Imam Subuki mengerjakan itu. Ada kerabatnya Imam Subuki yang meninggal karena meninggalkan sholat, dikodoi oleh Imam Subuki, ya. Makanya pendapat yang kuat kita kaum ahlus sunnah wal jamaah, ya. Kalau di Indonesia ada organisasi besar namanya NU Nahdliyin, ya, itu amalan itu berlaku, ya. Orang meninggal, ya, dia meninggalkan sholat, ya, belum sampai dikodoi dia mati, ya, boleh dikerjakan ahli warisnya, keluarganya, ya, hanya mengkodoi untuk orang tua. Kalau nggak sanggup kodoi, bayar fidyah, ya, aku sholat satu mud, ya. Minimal hal tersebut bisalah meringankan beban besok di yaumul qiyamah untuk orang yang telah meninggal. Ini mah, iya. Kita mengerjakan itu bukan karena kita dengan
Tidak ada tendensi, tapi kita mengikuti ulama-ulama muktabar, ulama-ulama yang telah diakui keilmuannya, seperti Imam An-Nawawi, Al-Imam Subuki. Jelas-jelas di situ Imam Subuki mengatakan wa fa'ala as-Subuki, ya. Imam Subuki mengerjakan kil tersebut, mendapat mengqadhi kerabatnya, ya, yang meninggal. Beliau meninggalkan sholat dan puasa. Imam Subuki mengqadhinya. Imam Subuki itu bukan kaleng-kaleng, ya. Ingat, Imam Subuki ketika disebutkan syuyukh dalam kitab-kitab Syuruhul Minhaj, ya, itu termasuk Imam Subuki, ya. Imam Subuki ketika syuyukh maka masuk kategori 3 syekh yang muktabar itu dalam kitab-kitab bukan syarah minhaj, kitab-kitab Imam Syafi'i, ya, ketika syuyukh diucapkan syuyukh beberapa syekh itu yang dimaksud adalah Imam Subuki, Imam Nawawi, dan Imam Rafi'i. Ini ulama kaliber semua nih, Imam Syafi'i, ya. Besar. Nah, Ustaz. Nanti dibuka ya Ustaz, ya, di kitab Fathul Mu'in. Untuk lebih ini, ya, dan hadisnya di komentar Fatih Anak Talibin sangat banyak sekali mendukung kil tersebut. Iya, pendapat. Oke, itu saja. Ada para jemaah ada pertanyaan. Kalau tiada, insya Allah kita sambung pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Terima kasih diucapkan buat Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rohibin di atas penyampaiannya. Insya Allah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Inna lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saya. Assalamualaikum.